Welcome to Dark Trail ID. Fakta mencengangkan, Iron Dome dan kelemahan yang tak terduga. Sistem pertahanan yang dianggap tangguh. Sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel selama lebih dari 1 dekade telah dipandang sebagai salah satu sistem pertahanan rudal paling efektif di dunia. Diluncurkan pada tahun 2011, sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Israel. Rafael Advanced Defense Systems bekerja sama dengan Israel Aerospace Industries dan mendapat dukungan pendanaan dari Amerika Serikat. Tujuannya jelas, melindungi wilayah Israel dari ancaman roket dan artileri jarak pendek, terutama dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan wilayah Lebanon yang dikuasai Hizbullah. Dengan klaim tingkat keberhasilan yang mencapai 90%, Iron Dome disebut-sebut sebagai perisai langit yang revolusioner. Teknologinya mampu mendeteksi peluncuran roket, memprediksi jalur tembakan, dan mencegat rudal tersebut di udara sebelum mencapai sasaran sipil. Sistem ini begitu canggih hingga menjadi komoditas ekspor pertahanan. Bahkan beberapa negara seperti Amerika Serikat, India, dan Singapura menunjukkan ketertarikan atau telah menggunakan teknologi serupa. Namun, seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah, terutama eskalasi antara Israel dan Iran, muncul pertanyaan serius. Apakah Iron Dome benar-benar tak tertembus? Atau justru terdapat celah yang mengancam efektivitas sistem ini dalam perang skala besar? Bagaimana Iron Dome bekerja? Untuk memahami kekuatan dan kelemahannya, penting terlebih dahulu mengenal cara kerja Iron Dome. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama: radar deteksi dan pelacakan. Radar ELM 2084 mendeteksi peluncuran proyektil musuh dan melacak lintasan penerbangan mereka secara real time. Pusat Komando dan Kendali (BMC), sistem komputer yang menganalisis jalur rudal dan memutuskan apakah ancaman akan menghantam wilayah penduduk. Jika iya, perintah peluncuran diberikan. Unit peluncur rudal Tamir. Rudal pencegat ini diluncurkan untuk menghancurkan roket musuh di udara, jauh sebelum menyentuh tanah. Iron Dome dirancang secara selektif, hanya menargetkan roket yang diprediksi menghantam wilayah sipil atau strategis. Sistem ini tidak akan mencegat proyektil yang akan jatuh di area terbuka atau tidak berisiko. Hal ini membuat sistem lebih hemat biaya dan efisien dibanding sistem pertahanan yang menembak jatuh semua proyektil tanpa seleksi. Fakta menakjubkan. Keberhasilan yang memukau. Selama lebih dari 1 dekade, Iron Dome telah menyelamatkan ribuan nyawa. Dalam konflik Gaza tahun 2012, 2014, dan 2021, sistem ini mencegat ratusan roket yang diluncurkan oleh kelompok bersenjata Palestina. Pemerintah Israel melaporkan tingkat intersepsi mencapai 85 hingga 95%. Suatu angka yang sangat tinggi dalam konteks perang udara. Selain itu, sistem ini mampu beroperasi dalam waktu sangat cepat. Dari deteksi roket hingga peluncuran pencegat hanya butuh beberapa detik. Keunggulan inilah yang membuat Iron Dome dikenal sebagai sistem pertahanan waktu nyata. Kelemahan yang tak terduga. Skema penekanan massal. Namun, sistem secanggih apapun tetap memiliki titik lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak musuh, terutama Hamas dan kelompok perlawanan di Gaza, mulai mengembangkan strategi baru, overwhelming attack atau serangan massal simultan. Strategi ini bekerja dengan cara mengirimkan puluhan hingga ratusan roket secara bersamaan ke arah target. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan sasaran, melainkan membanjiri kapasitas Iron Dome. Meskipun sistem ini memiliki beberapa baterai dan peluncur di berbagai lokasi, jumlah rudal Tamir yang tersedia tetap terbatas. Sebagai ilustrasi, pada bulan Mei 2021, Hamas meluncurkan lebih dari 4.000 roket ke Israel dalam waktu 11 hari. Meski Iron Dome berhasil mencegat sekitar 90% dari roket yang mengancam, beberapa proyektil tetap berhasil lolos dan menghantam wilayah sipil, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan properti. Biaya yang tidak seimbang. Salah satu kelemahan utama dari Iron Dome adalah biaya operasionalnya.
Satu unit rudal Tamir diperkirakan berharga sekitar 40.000 hingga 50.000 dolar Amerika Serikat, sedangkan roket buatan Hamas bisa saja hanya seharga 300 hingga 1.000 dolar. Dalam konteks serangan massal, musuh hanya perlu mengeluarkan dana kecil untuk membuat sistem pertahanan Israel kewalahan dan menimbulkan beban ekonomi berat. Ini menciptakan asimetri strategis yang bisa dieksploitasi oleh pihak lawan dalam jangka panjang. Ancaman dari teknologi drone dan rudal canggih. Selain roket konvensional, ancaman terbaru bagi Iron Dome datang dari drone kamikaze, seperti yang digunakan oleh Iran dan kelompok afiliasinya di Timur Tengah. Drone jenis ini terbang rendah, lambat, dan terkadang dalam jumlah besar, mempersulit sistem radar untuk membedakannya dari objek sipil atau burung. Iron Dome dirancang untuk menghadapi roket balistik berkecepatan tinggi, bukan drone atau rudal jelajah dengan pola terbang kompleks. Dalam beberapa simulasi dan peristiwa nyata, sistem ini kesulitan menghadapi serangan berlapis, drone, roket, dan misil dalam waktu bersamaan. Jika musuh mengombinasikan serangan roket dari Gaza, drone dari Lebanon, dan rudal jarak jauh dari Iran, maka Iron Dome harus bekerja di luar batas kapabilitas optimalnya. Dalam skenario perang regional atau serangan dari banyak front, sistem ini bisa saja runtuh atau lumpuh. Keterbatasan geografis. Iron Dome juga memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah. Meskipun memiliki mobilitas tinggi, tiap baterai hanya mampu melindungi radius terbatas. Untuk negara kecil seperti Israel, pembagian aset sistem ini harus diperhitungkan secara strategis. Jika satu area diperkuat, area lain bisa menjadi celah yang rentan. Kondisi ini diperparah jika terjadi perang multifront, seperti kemungkinan konfrontasi serentak dengan Hizbullah di utara, Hamas di selatan, dan Iran di timur. Dalam skenario seperti ini, ketergantungan total pada Iron Dome menjadi sangat berisiko. Ketergantungan politik dan teknologi. Iron Dome, meskipun kebanggaan nasional Israel, juga merefleksikan ketergantungan pada Amerika Serikat. Sistem ini sebagian besar didanai oleh bantuan militer Amerika Serikat yang mencapai miliaran dolar. Tanpa dukungan politik dan keuangan dari Washington, keberlangsungan produksi dan pengembangan sistem ini akan terganggu. Selain itu, teknologi inti Iron Dome tidak sepenuhnya buatan Israel. Banyak komponen kunci berasal dari sistem pertahanan barat, yang berarti embargo atau perubahan arah politik global dapat mempengaruhi operasionalnya. Munculnya kompetitor dan sistem alternatif. Meskipun Iron Dome masih unggul dalam efektivitas terbukti, beberapa negara mulai mengembangkan sistem tandingan atau pelengkap. Amerika Serikat mengembangkan sistem Skyhunter, India bekerja sama dengan Rusia dan Israel untuk membangun pertahanan multilapis, dan Jerman telah menguji sistem Arrow dan Laser Shield. Israel sendiri sadar akan keterbatasan Iron Dome dan mulai mengembangkan Iron Beam, sistem pertahanan berbasis laser yang jauh lebih murah dan cocok untuk menghadapi drone serta roket murah. Namun sistem ini masih dalam tahap pengujian dan belum operasional penuh. Kesimpulannya, Iron Dome hebat, tapi bukan tak terkalahkan. Iron Dome telah menjadi simbol ketangguhan militer dan kecanggihan teknologi Israel. Sistem ini terbukti mampu melindungi warga sipil dari serangan roket dan menjadi alat diplomasi strategis dalam hubungan internasional. Namun, sebagaimana sistem militer lainnya, ia bukan tanpa celah. Ancaman dari serangan massal, biaya operasional tinggi, kerentanan terhadap drone dan rudal jelajah, serta keterbatasan geografis dan politik, semua menunjukkan bahwa Iron Dome bukanlah sistem absolut. Dalam perang modern yang makin kompleks dan asimetris, pertahanan udara memerlukan pendekatan berlapis, adaptif, dan cerdas. Iron Dome tetap relevan, tetapi bukan jawaban akhir. Dunia harus menyadari bahwa bahkan teknologi terbaik pun bisa tumbang jika tidak terus diperbarui, disesuaikan, dan didukung oleh strategi geopolitik yang bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.